Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Israel Masih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang kasih yang menyembuhkan banyak luka dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk sharing firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami bersama ketika kami mengalami luka-luka batin, mengalami masalah pergumulan yang membuat kami terluka. Biarlah firman Tuhan ini boleh memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam sharing firman Tuhan ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sudut pandang Kristen, kasih adalah suatu kekuatan. Jadi kekuatan kasih itu ada satu kekuatan yang luar biasa, baik kekuatan secara intelektual maupun secara spiritual. Dan kasih ini merupakan satu prinsip yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena kasih yang murni itu memiliki keampuhan yang istimewa dalam melakukan kebaikan. Dan kasih itu tidak mungkin melakukan hal-hal tidak baik atau hal yang jahat. Dalam kasih ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mencegah perselisihan dan juga penderitaan, dan kasih ini membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera. Jadi kasih yang sejati itu membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Nah, kekayaan seringkali merupakan sebuah dorongan untuk merusak dan menghancurkan menghancurkan dan melukai seseorang. Kenapa? Karena dengan rebutan kekayaan itu orang kehilangan kasih. Maka orang itu akan mengalami satu perselisihan dan satu pertengkaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca khususnya ayat 7, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi itu mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tidak punya kasih dalam hidup kita, selalu ada kepahitan, selalu ada amarah dalam hidup kita, egois dan tidak punya kasih dan selalu berkata kasar terhadap orang lain, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Anda tidak pernah mengenal Allah. Kenapa? Setiap orang yang mengenal Allah itu punya kasih yang dapat disalurkan kepada rekan-rekannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kasih itu membawa kelemah lembutan. Kasih itu membawa satu hal yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Mari kita melihat di dalam satu ayat 1 Korintus 13 mulai ayat 4 itu juga berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan kasih itu sungguh luar biasa. Makanya dengan adanya kasih, maka mencegah yang namanya perselisihan, mencegah penderitaan, mencegah pertengkaran, mencegah sesuatu yang menghasilkan hal yang tidak baik. Karena kasih itu sabar. Kasih itu menutupi segala sesuatu, dan kasih itu juga tidak bersukacita karena ketidakadilan. Karena kasih itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau ada kasih, maka perselisihan itu akan tertutup dengan kasih. Maka yang ada
dalam kasih itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan menyembuhkan banyak luka dalam diri seseorang. Nah, maka dalam menyembuhkan banyak luka ini dengan kasih, maka yang pertama adalah ketika ada kasih maka ada damai. Yang pertama, kalau kita mau sembuh dari luka-luka kita disembuhkan dari banyak luka dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketika ada kasih, maka ada damai dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang hati kita panas, yang hati kita kesel sama seseorang, dengan adanya kasih itu maka semua amarah dan panas hati kita dipadamkan. Karena sekali lagi di dalam 1 Korintus tadi di dalam ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi amarah yang memuncak, amarah yang begitu luar biasa, panas hati yang luar biasa itu akan ditutupi dengan kasih. Dan kasih itulah yang menghapuskan segala kebencian dan luka hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kasih itu ada dalam hidup, ketika manusia itu mengalami padam kasihnya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ada adalah penderitaan dan pertengkaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada kasih, segala sesuatu itu akan ditutupi dengan kasih itu. Nah, apa yang ditanam oleh iblis dalam hati kita supaya kita tidak punya kasih, yaitu iri hati, rasa cemburu, pikiran jahat, fitnah dan segalanya, itu yang ditanam iblis dalam hati kita. Maka kalau kita tidak punya kasih, hidup kita penuh keegoisan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih dalam hidup kita hilang. Dan kasih itu dinyatakan, tadi dikatakan bahwa kalau orang mempunyai kasih adalah orang yang mengenal Allah. Nah, bagaimana saudara dan saya? Apakah engkau punya kasih? Jika engkau tidak punya kasih, maka engkau tidak mengenal Allah dengan benar. Karena kasih itu datangnya dari Allah. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau disembuhkan dari luka-luka dalam hidupmu, milikilah kasih yang datangnya daripada Allah. Karena kasih daripada Allah itu tidak mempunyai iri hati, tidak mempunyai hati yang jahat, tidak mempunyai keegoisan dan keserakahan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, dan kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau menutupi segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, maka api si jahat yang ditanamkan di dalam diri kita untuk kita mempunyai kebencian, amarah dan luka dalam diri kita itu akan padam. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Hanya kasih yang mengalir di hati Kristus itulah yang mampu untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keadaan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, jika kita tidak punya kasih, maka luka itu akan terus menganga, luka itu terus akan membuat Anda terluka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami satu hal yang mungkin mengalami difitnah atau diperlakukan orang tidak baik dan diintimidasi yang membuat Anda terluka hati saudara? Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Jika Anda pernah, hari ini mari kita melihat kasih Allah yang luar biasa itu sudah mengalir dalam diri Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya boleh sharing mengenai luka hati, mengenai satu terluka dalam hati kita, membuat kita tidak mengasihi orang itu. Saya pernah mengalami begitu luar biasa, saya sakit hati banget, mengalami terluka banget dengan seseorang itu. Saya mengasihi dia, tetapi dia berlaku tidak baik, bahkan kata-katanya begitu menyakitkan dan begitu sangat-sangat melukai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berhari-hari saya mengalami satu terluka dari orang tersebut dengan kata-kata yang begitu jahatnya. Walaupun dia mengenal Tuhan, walaupun dia baca firman Tuhan setiap hari, bahkan juga melayani Tuhan, tetapi kata-katanya begitu luar biasa dahsyat, seperti tidak punya Tuhan, tidak mengenal Allah. Kata-katanya begitu jahat sehingga melukai saya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya menyadari akan hal itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya merasa kok saya terintimidasi dengan saya sakit hati, amarah, sedangkan orang yang melukai saya, dia ketawa-ketawa bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya diingatkan kembali oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa, saya melepaskan roh pengampunan kepada orang itu, dan saya menganggap bahwa dia juga adalah saudara saya, dia adalah anak Tuhan. Saya mengampuni dia dan saya mengatakan dalam diri saya bahwa dia anak Tuhan yang baik, dan saya berdoa mulai memberkati dia. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kasih Allah mengalir dalam hidup saya dan mulai saya bisa mengampuni, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada damai dalam hidup saya. Makanya dikatakan kalau kita mau sembuh, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus ada kasih dalam hidup kita, maka ada damai. Ketika ada kasih dalam hidup kita,
maka ada satu damai. Luka itu akan disembuhkan, dipulihkan. Ketika melihat orang yang melukai kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hati kita akan ada damai dan ada satu kasih yang luar biasa. Kita harus punya prinsip ketika orang melukai kita, kita harus punya kasih kepada orang yang melukai kita. Kita harus punya prinsip begini, untung bukan kita yang melukai dia, untung bukan kita yang berlaku seperti itu, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang telah memberikan kasih itu dalam hidup kita, yang memadamkan api amarah dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berjumpa dengan orang yang melukai kita, ada satu damai sejahtera, ada satu kata-kata berkat dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang kedua, jika engkau mau sembuh dari luka-luka dalam hati saudara, dalam hidup saudara, yang kedua, harus tetap ada kasih, karena ada kasih ada kekuatan. Kasih itu terus harus mengalir dalam hidup kita. Jangan padamkan kasih itu dalam hidup kita. Maupun orang itu jahatnya setengah mati dengan saudara, tetapi jangan padamkan kasih dalam hidup saudara. Karena kasih Allah sudah dialirkan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kasih itu ketika menyentuh manusia, maka ada satu kekuatan yang luar biasa dahsyat yang dapat mengubah seluruh kehidupan manusia yang tadinya hatinya begitu jahat luar biasa, tetapi ketika ada kasih hadir dan menyentuh hatinya, maka ada pemulihan yang luar biasa, ada satu kekuatan yang luar biasa. Bila itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi membaca dalam firman Tuhan dalam ayat 8 dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika ada orang yang punya hati yang jahat dan tidak punya kasih kepada saudaranya, kepada rekan-rekannya atau teman-temannya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa tidak mempunyai kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi setiap orang yang tidak punya kasih kepada saudara-saudaranya, yang tidak punya pengampunan, berarti dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari dalam hidup saudara tetap punya, bangunkan kasih itu terus menerus dalam hidup saudara, karena kasih Allah terus Tuhan alirkan dalam kehidupan kita dan selalu diperbarui dalam hidup kita. Nah ayat yang ke-9 juga mengatakan demikian dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita melalui anaknya yang tunggal yang sudah mengampuni dosa-dosa kita supaya kita dapat hidup olehnya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus punya kasih dalam hidup kita. Pelaku kasih memiliki kuasa yang sangat menakjubkan karena mereka memiliki sifat ilahi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang melakukan kasih, yang memiliki kasih itu punya kuasa yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Jawaban lemah lembut adalah jawaban yang meredakan kegeraman. Kasih yang sabar dan murah hati, kasih yang menutupi banyak sekali dosa, akan membuat kita belajar dengan kuasa pemulihan apa yang terjadi, yang akan menjadi hidup kita dipenuhi berkat. Betapa hidup akan berubah dan bumi akan menjadi serupa ciptaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mempunyai kasih, maka semuanya akan dipulihkan. Bumi ini akan berubah menjadi satu suasana surga yang luar biasa. Kenapa? Karena satu dengan yang lain punya kasih. Tetapi masalahnya manusia yang berdosa ini banyak yang kehilangan kasih-kasihnya, sudah menjadi dingin dengan satu dengan yang lain, sehingga terciptalah namanya peperangan, namanya pertengkaran, namanya satu hal yang jahat, perlakuan yang jahat dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sudah disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus punya kasih supaya tidak terjadi satu pertengkaran, tidak terjadi hal-hal yang sangat menyakitkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Dan bagian yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih itu melenyapkan penderitaan. Ketika kita kehilangan kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena segala penderitaan, segala masalah yang dihadapi oleh manusia tidak akan pernah habis Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setiap orang, setiap hari itu punya masalah, pergumulan, penderitaan, dan masalah-masalah yang lain, baik itu masalah sakit penyakit,
masalah perekonomian, masalah usaha pekerjaan, masalah hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu akan membawa saudara akan mengalami penderitaan. Tetapi kalau engkau punya kasih di dalam Tuhan, maka semuanya itu akan teratasi dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami satu damai sejahtera yang melenyapkan penderitaan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kalau kasih engkau sudah menjadi dingin, mintalah kepada Tuhan. Karena dengan kuasa Roh Kudus itu yang membangkitkan kasih saudara, api saudara dalam hidup saudara, sehingga saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa dan memiliki kasih yang luar biasa yang berdampak dalam sekeliling saudara, berdampak dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang 10 mengatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami terluka dan penderitaan. Ingatlah bahwa kita punya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, dan oleh anugerah dan kasih-Nya akan menolong kita untuk mengalami kelepasan. Mari kita datang kepadanya memohon belas kasihan-Nya supaya kita dapat mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Kalau kita mau sembuh dari luka-luka batin kita, dari luka-luka yang ada dalam diri kita, miliki kasih itu, maka ada satu kedamaian yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bebas dan lepas dari segala penderitaan, dari luka itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih yang ada dalam diri saudara itu akan memberikan kekuatan yang dasar dan luar biasa yang dapat memulihkan kehidupan dan kondisi Bapak Ibu kasih sekalian. Dan kasih itu yang melenyapkan penderitaan demi penderitaan yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi kekuatan kita bersama dan boleh menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tetap ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan, sehingga damai sejahtera kekuatan itu mengalir dalam hidup kita dan kita dipulihkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini engkau akan dipulihkan jika kasih itu mengalir daripada Allah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan tentang kasih yang dapat menyembuhkan luka-luka dalam diri kami Tuhan. Mungkin kami sering disakiti atau dilukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan mungkin teman-teman rohani kami atau mungkin pembina rohani kami yang melukai kami. Tetapi Bapa, kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan ini yang kasih yang datang daripada Allah yang boleh memulihkan kami, sehingga kami dapat dipulihkan dan kami dapat terbebaskan dari yang namanya panas hati, kesal hati, yang mengalami luka. Kami boleh dibebaskan dan dipulihkan. Biarlah Tuhan Kau berkati firman Tuhan ini sehingga boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Sampai berjumpa.